Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia review manga One Piece chapter 1088 yang berjudul Last Lesson, dengan suatu cover color spread yang bertemakan One Piece live action, di mana kalian bisa melihatnya di sini. Oke, di awal chapter kita ditunjukkan suatu flashback ke tempat bekas markas angkatan laut dahulu, di mana di sana ada pelajaran yang sedang dilakukan oleh Garp kepada marinir muda di sana, yang mana Garp punya pelajaran pertama yang diajarkan kepada mereka itu, di mana soalnya seperti ini. Ada seorang kakek tua dan bayi. Kau sekarang sedang mengendarai sebuah rakit yang hanya bisa menampung 2 orang saja. Apa yang akan kau lakukan? Dan dari pertanyaan tersebut ya, di panel berikutnya terlihat Koby kecil menjawabnya dengan lantang kalau dirinya akan turun dari rakit agar mereka berdua bisa selamat. Tetapi Garp dengan cepatnya melemparkan kapur tepat ke arah kepalanya Koby sambil berkata, "Salah, kau bodoh." Di sana Garp menegaskan kalau lebih baik kita meninggalkan si kakek tua itu karena dia takkan bisa hidup lebih lama. Apa yang ingin kau selamatkan saat kau bergabung dengan tentara angkatan laut? Itu adalah masa depan manusia, bukan? Kalau begitu, kalian lebih punya banyak masa depan daripada kakek tua itu. Jadi kalian dan sang bayilah yang harus tetap hidup. Dan ya, Koby terlihat bingung di sana, dan kita juga bisa melihat ya ada Groose di belakangnya. Lalu di panel berikutnya, instruktur angkatan laut yang sedari tadi sudah memberi kode kepada Garp. Akhirnya di ruangan tertentu, Garp kepalanya telah benjol dimarahi oleh wanita tersebut, di mana wanita tersebut mengatakan, "Tolong jangan berikan ajaran seperti itu lagi. Setiap nyawa itu sama pentingnya." Tetapi Garp dengan ekspresi tidak senangnya mengatakan, masa depan daripada pemuda itu tidak ada batasannya. Dan kemudian scene berganti menuju tempat lain dan masih berbau flashback, yaitu beberapa minggu yang lalu di Pulau Wanita di Amazon Lily, di mana kita tahu ya pada waktu itu Kurohige dan nakamanya membajak pulau itu, dan terlihat kalau Kurohige telah menyita 800 marine serta kapal perang di sana dalam bentuk damai. Dan Vice Admiral yang ada di sana tidak bisa berbuat banyak karena atasan tidak memberikan izin untuk mereka melawan Yonko. Nah, oleh karena itulah di sana Koby maju dan menawarkan dirinya sebagai pengganti tawanan dan kapal perang yang disita oleh Kurohige, di mana Vice Admiral di sana sempat ingin menghentikannya, tetapi salah satu Kroco Marine mengatakan kalau Koby adalah anggota SWORD, dan itulah alasan kenapa Koby bisa disandra oleh kelompoknya Kurohige. Kemudian kembali ke masa sekarang di Pulau Hachinosu, lebih tepatnya di perairan di dekat pulau tersebut. Terlihat para marine yang berada di kapalnya Garp sangat panik ya, karena tangan raksasa yang dilancarkan oleh Pizarro benar-benar sudah sangat mengancam, yang mana beberapa marine di sana mencoba menyerangnya dengan meriam, tetapi tidak bisa membuat luka pada tangan itu. Bahkan Kujaku sampai tercengang melihat itu. Sementara itu Tashigi mengatakan ini tidak mungkin, kita tidak bisa menghindarinya. Bersiaplah untuk melompat ke laut. Semua yang di kapal segeralah menuju ke dek, selamatkan warga sipil pula. Lalu scene pun berpindah ke dalam Pulau Hachinosu, di mana sama seperti orang yang ada di kapal, beberapa anggota SWOT di sana juga mengkhawatirkan soal tangan raksasa itu. Seperti Koby contohnya yang sangat khawatir kalau tangan raksasa itu sampai jatuh, ratusan warga dan angkatan laut akan terbunuh di sana. Dan Koby mulai bertanya kepada Garp apa yang harus kita lakukan.
kalian. Dan Gap yang masih terbaring di sana mengatakan kalian bisa menyelamatkan mereka semua. Yang mana sekarang dengarkan aku akan membuat celah sedikit. Lalu Kapten Kobe, kau akan menghancurkan tangan monster itu. Laksamana Buddha Grus, kau akan melindungi kapal dari puing-puing yang akan disebabkan oleh hantaman itu. Sementara Letnan Komandan Helmeppo, pastikan tak ada yang mengganggu mereka berdua. Dan terlihat di sana Kobe meragukan dirinya sendiri apakah dia bisa melakukan hal itu. Namun Gap mengatakan kalau kalian harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Dan dengan cepatnya mereka bertiga melaksanakan perintah dari Gap itu, yang mana mereka menggunakan Shoro dan langsung bergerak dengan cepat menuju ke lengan monster itu. Sementara itu kita melihat ya bajak laut Kurohige di sana atau kroco-kroco yang ada di sana muncul dan mengatakan, "Oi, Kobe dan yang lainnya terlihat ingin melakukan sesuatu." Hahaha. Kroco lainnya pun berkata, tak ada gunanya mereka melakukan itu tanpa Gap. Kalian tak akan bisa melakukan apapun. Dan mereka menyebut pahlawan, padahal kau hanya bocah. Sementara itu ya kita melihat di sisi lainnya Grus dan Kobe sedang menuju arah lengan itu. Sembari Grus bertanya-tanya apakah Kobe punya bom atau sejenisnya, sebab Gap bilang kalau Kobe akan menghancurkannya. Tetapi Kobe menjawab tidak punya, tapi Kobe akan mencobanya apa yang bisa ia lakukan. Namun Grus mengatakan, "Hah, yang bisa kau lakukan? Kau akan melawan raksasa yang bisa menghancurkan kapal perang ini?" Ya, Grus pun bertanya-tanya di sana. Kemudian di halaman berikutnya terlihat ya sebelumnya Helmeppo yang berjaga di belakang untuk menahan kroco-kroco di sana. Kroco di sana mulai beringas di mana salah satunya membawa basoka yang berniat menembakkan Kobe di sana. Tetapi bukannya menahan, Helmeppo malah ikut kabur di sana. Namun di saat yang sama kemudiannya tiba-tiba Helmeppo mengingat apa yang dikatakan Gap sebelumnya. Dan ketika peluru basoka itu tertembakkan, Helmeppo berbalik arah dan memotong meriam itu dan membuat peluru itu meledak tepat di dekatnya, yang mana itu ya berhasil melindungi Kobe dan Grus yang terus berlari menuju lengan raksasa itu. Sementara di halaman berikutnya, Gap terlihat berdiri kembali dari tidurnya, tetapi Kuzan sudah berada di depannya dengan mengatakan, "Kau pikir kau mau kemana dengan luka seperti itu, Gap-san?" "Ini cuman goresan kecil saja," jawab Gap di sana ya. Dan di sini Kuzan mengatakan kalau dirinya sudah sempat merasa prihatin atau khawatir kepadanya. Tetapi di saat yang sama, Gap bergerak dengan cepat sambil berkata, "Terlalu naif." Dan di panel berikutnya, boom, Gap menuju Kuzan sekali lagi di sana dengan hempasannya yang membuat Kuzan terbanting ke tanah. Yang mana tentu saja kroco yang ada di sana kaget melihatnya. Lalu di halaman berikutnya, di halaman ganda yang luar biasa, Gap terus bergerak dengan begitu cepat yang sing. Gap meloncat tepat di depan tengkorak Hachinosu, yang mana itu ya membuat Pizarro panik dan bertanya-tanya kenapa Gap ke arahnya. Dan Gap dengan teknik yang disebut Galaxy Device melancarkan tepat pukulannya ke arah tengkorak itu, yang boom, serangan itu ya membuat tengkorak itu terbelah dan menimbulkan efek yang luar biasa. Dan secara tidak langsungnya pula itu membuat Pizarro mengeluarkan darah di kepalanya. Selain daripada itu, serangan Gap ini ya menimbulkan celah yang ditunggu oleh Kobe, di mana tangan raksasa yang tadi mulai mendekat, kini tangannya mulai terangkat. Dan masih di sana, Grus terus bertanya-tanya apa yang akan ingin dilakukan oleh Kobe. Kemudian di halaman berikutnya, Kobe menjawab Grus ya dengan berteriak kepadanya kalau dirinya akan memenuhi ekspektasinya. Dan Kobe langsung meloncat secara horizontal menuju bagian depan daripada lengan itu. Sementara di sisi Pizarro terlihat retakan itu terjadi di pulau itu. Dan Pizarro mengatakan, "Bajingan kau, jangan kira aku akan kalah hanya dengan ini, Gap. Sekarang aku benar-benar kesal.
lihatlah baik-baik apa yang akan kulakukan kepada kapalmu itu. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Kobe berada di udara dan Kroco di sana menertawakan Kobe, sementara Garp tersenyum di sana sambil mengingat perkembangan Kobe yang sangat cepat di sana, di mana terjadi flashback di sini. Oi, Helmeppo, Kobe sudah berkembang pesat, tapi dia sepertinya memiliki banyak luka. Dia selalu membalut tangannya dengan perban. Tangannya dan bahunya penuh dengan luka. Dan Helmeppo pun menjawab ya, sebenarnya Kobe memintaku untuk tidak berbicara soal ini. Dia mengatakan, aku hanya manusia biasa. Aku tak punya bakat tarung. Meningkatkan usaha 10 kali lipat masih saja belum cukup. Aku harus melakukan 200 kali lipat dari yang lain. Aku harus berlatih lebih keras agar bisa menjadi angkatan laut yang hebat, yang bisa melindungi semuanya. Yang mana ya, Garp yang mendengarnya cukup kaget dengan mengatakan, yang benar saja, setelah dia berlatih denganku, dia berlatih sendiri lagi. Dan Helmeppo menjawab, betul sekali. Dia melakukan itu tiap malam walaupun tangannya kesakitan. Dia terus memukul battleship back dan terus menerus dengan tangan berdarahnya itu. Dan scene kembali lagi ke masa sekarang ya, di mana Garp terlihat tersenyum kembali di sana. Sementara di sisi lainnya, Kobe telah bersiap di udara walaupun masih diejek Kroco di sana. Sementara beberapa marine di sana mengkhawatirkannya. Di mana dengan sedikit mengingat perkataan Garp kalau mereka bisa menyelamatkan mereka, Kobe mengepalkan tangannya dengan percikan haki di sana, di mana Kobe mengatakan, kalau aku tidak bisa menghancurkan ini, semua akan mati dan itu karena diriku. Dan dalam halaman ganda yang luar biasa, kita bisa melihat pukulan teknik daripada Kobe yang disebut Honesty Impact, yang mana Kobe meninju dari arah depan dan menghancurkan lengan tangan kiri itu seperti sebuah tombak yang menerjang secara lurus. Tentu saja Kroco di sana yang melihatnya sangat kaget dan kaget. Yang mana di sisi lainnya terlihat Pizarro sampai kesakitan tangan kiri tubuh aslinya dan tampaknya mengalami luka yang cukup berarti. Kemudian di malam berikutnya terlihat Garp tertawa di sana. Helmeppo menangis, Grus kena mental, dan semua marine yang ada di kapal itu sangat senang melihat aksi daripada seorang Kobe. Dan di saat yang sama, Grus melakukan suatu teknik yang disebut Cleanness, yang mana itu ya menahan reruntuhan agar tidak jatuh menimpa kapal, sembari dia mengatakan, sejak kapan Kobe punya kekuatan seperti itu? Kemudian di panel berikutnya, Kobe terlihat tak sadarkan diri dan kemudian Helmeppo membantunya dan pada akhirnya berhasil mendarat di kapalnya Garp, dan semuanya terlihat senang atas pencapaian Kobe tersebut. Tetapi Tashigi tiba-tiba menerima panggilan dari Denden Mushi di sana, di mana Denden Mushi itu dihubungi oleh Garp. Oi, ini Garp, misi penyelamatan Kobe telah berhasil dilakukan. Kalian semua yang di kapal pergilah dari Hachinosu sekarang. Aku akan melakukan sesuatu soal diriku sendiri. Yang terpenting adalah sekarang kalian semua selamat. Benar begitu bukan? Peristiwa ini suatu saat akan diingat sebagai ancaman bagi semua bajak laut. Dan terlihat di sana Kobe meminta kapal untuk berbalik ke arah, tetapi Grus menahannya sambil menangis. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat ya, Garp telah ditusuk oleh Kuzan dan terkapar di tanah sembari dikelilingi oleh para bajak laut Kurohige lainnya. Garp di awal kemunculannya di Hachinosu dengan galaksi impact-nya dia tertawa. Dan kali ini Garp sambil tertawa lagi dan berbicara kepada mereka yang ada di kapal kalau kalian semua adalah masa depan marine.
Sementara itu, Kuzan yang melihatnya hanya terdiam dan membisu di sana dan tanpa ekspresi diperlihatkan oleh Oda Sensei. Dan kemudian narator menjelaskan di panel berikutnya ya kalau pada koran esok hari kembalinya sang pahlawan muda Kapten Koby. Sementara nasib tidak diketahui dari pahlawan legendaris wakil Admiral Garp di Pulau Hachinosu, dan insiden penyerangan di pulau masa depannya itu Egghead oleh Yonko Mugiwara no Luffy akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang mengatakan panggung pertunjukan kembali ke pulau masa depan, yang mana itu artinya ya di next chapter kita akan melihat Luffy kembali, di mana pada panel terakhir pada chapter kali ini kita sudah mengetahuinya apa yang terjadi, yaitu kapal daripada Marine telah tiba di Pulau Egghead. Dan ya, sedikit review untuk manga One Piece chapter 1088 ini, di mana yang menjadi pertanyaannya dan sekaligus perdebatannya adalah pertama, Koby apakah dia telah menggunakan haki rajanya atau tidak? Kemudian juga apakah Garp benar-benar mati atau tidak? Dan apakah Kuzan benar-benar membunuhnya ataukah Kuzan memiliki rencananya sendiri yang mana itu terkait dalam misi penyelamatan Garp atau tidak? Ya, masih belum diketahui. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, untuk chapter kedepannya itu adalah libur.